Faman nakasa, siapa saja yang selanjutnya merusak, tidak menepati baiatnya, sumpah setianya, fa innama yanqusu ala nafsi, maka hukuman dari pelanggarannya terhadap sumpahnya itu ya akan kembali pada dia sendiri. Kata sahabat Jabir, salah satu yang ikut baiat saat itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah alal mauti. Waktu itu kami baiat sumpah setia kepada Rasul di bawah satu pohon besar. Baiatnya sumpah setia, siap mati membela agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alla nafirra, juga baiat untuk tidak lari menghadapi musuh bagaimanapun kuatnya musuh. Famana kasa ahadun minnal bai'at. Kata sahabat Jabir saat itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang baiat yang melanggar baiatnya. Tidak ada satupun illa Jad ibni Qais, kecuali seorang yang namanya Jad bin Qais yang belakangan ketahuan dia itu munafik. Dari Madinah ikut berangkat sampai Hudaybiyah. Di Hudaybiyah Rasul baiat, ikut baiat. Ketika selanjutnya Rasul dan para sahabat mau melanjutkan perjalanan ke Mekah, Jad bin Qais dia ngumpet di bawah kelek ontaknya. Kata sahabat Jabir nih, bahasanya sahabat Jabir, ikhtaba'a tahta ibti ba'iri, dia sembunyi di bawah ketiak ontaknya. Yang lain semuanya siap berangkat. Ketika Rasul dan para sahabat sudah siap berangkat, ternyata utusan yang dikirim ke Mekah datang membawa informasi bahwa penguasa Mekah saat itu belum memberikan izin untuk Rasul dan para sahabat menunaikan haji. Mereka baru memberikan izin untuk tahun depannya. Rasul nurut mengikuti apa yang disampaikan oleh penguasa Mekah. Saat itu banyak sahabat yang sudah baiat kecewa ketika diajak kembali ke Madinah oleh Rasul. Kalau mereka ngomong, kita udah siap mati, ngapain balik ke Madinah? Kita lanjut aja ke Mekah, kita serang mereka. Ternyata Rasul tidak. Rupanya untuk mengobati kekecewaan para sahabat Nabi ini, Allah turunkan surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku Allah pada saatnya akan memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang sangat nyata. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Rasul tetap kembali ke Madinah. Sahabat meskipun kecewa, mereka ikut Rasul. Ternyata betul apa yang Allah janjikan. Di tahun berikutnya ke Mekah nggak sekedar datang sebagai tamu, melainkan sekaligus menguasai Mekah. Tanpa ada peperangan, penduduk Mekah, penguasa Mekah, kafir Quraisy menyerahkan diri kepada Rasul. Fathu Mekah. Nah, ini sumber hadis ini Abu Ya'la, salah satu sahabat yang ikut baiat. Jamaah dan Allah wa'alaikum ajma'in. Lanjutan ayat tadi, waman awfa bima ahada alaihullah.
Kenapa nggak dibaca Nurun alaihillah? Ini bacaan Imam Hafiz. Ada yang menilai ini bacaan asli Rasul yang ngajarin bacaannya seperti itu. Wa man ahada alaihillah alaihullah, bukan alaihillah. Tujuan dibaca seperti itu tawassulan li tafhimi lamil jalalah, untuk tawassul, untuk mengambil semangat dari adanya lam jalalah yang dibaca tafhim. Kalimat Allah dibaca tafhim tebal dan tarkik tipis. Bisa dirasakan ketika kita baca tafhim Allah, itu rasanya lebih terasa di hati dibanding dibaca Allah. Ketika diawali kasroh harus dibaca tarkik. Bismillah, nggak boleh Bismillah. Nah di sini ini khusus bima ahada alaihullah. Normalnya alaihillah, tapi supaya Allahnya dibaca tebal, haknya nggak kasroh tapi didomahkan. Bima ahada alaihullah. Jadi kata kalimat Allah jika diawali kasroh harus dibaca tipis. Biidnillah, nggak boleh biidnillah, nggak boleh. Bismillah. Jadi dibacanya berbeda, harusnya alaihillah, tapi dibaca alaihullah supaya lam jalalahnya muncul. Tujuannya tawassulan li tafhim lamil jalalah. Tawassul untuk mengambil spirit dari adanya lamul jalalah. Siapa saja yang menepati sumpah janjinya kepada Allah, fasayutihi ajron azima, maka Allah akan berikan padanya pahala yang besar. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sahabat Abu Ya'la meriwayatkan hadis dari Rasul tidak terlalu banyak, cuma 34 hadis. Dari sekian banyak sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis sampai ratusan apalagi ribuan, itu jumlahnya nggak banyak. Paling terutama sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Siti Aisyah, Anas bin Malik. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pun tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Bisa disimpulkan mereka yang tidak banyak meriwayatkan hadis berarti tidak banyak ngaji kepada Rasul. Dan pada saat itu nggak banyak ngaji kepada Rasul bukan aib. Karena pada saat itu ada tuntutan lain buat umat Islam, yakni maju di medan perang. Pada saat Allah sudah wajibkan perang, maju ke medan perang, itu hukumnya wajib. Membela agama. Dan para sahabat rata-rata hampir semuanya memilih maju ke medan perang. Yang karena itu sering saya sampaikan, Rasul tidak menegur, tapi Allah yang menegur. Allah menganjurkan agar dari perwakilan masing-masing kabilah jangan semuanya berangkat perang. Harus ada 1-2 yang nyantri, yang ngaji kepada Rasul. Teguran Allah itu ada di At-Taubah 122.
Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak seyogyanya semua mukmin berangkat maju ke medan perang. Hendaklah ada perwakilan dari masing-masing kabilah yang tafaqquh fid din, yang nyantri kepada Rasul, ngaji kepada Rasul. Nah, itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak ngaji kepada Rasul, nggak selalu hadir di medan perang. Tapi mereka punya kedudukan khusus, nggak kalah istimewa dengan sahabat-sahabat yang maju ke medan perang. Andaikan semuanya maju ke medan perang, sering ayat turun, Rasul mau sampaikan nggak ada sahabat di sekeliling beliau. Nah, sahabat Abu Ya'la ini meriwayatkan hadis sebanyak 34 hadis. Satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, satu hadis lagi Bukhari saja, ada 2 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang lain diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain. Kata sahabat Abu Ya'la, sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidak ada seorang pun hamba yang oleh Allah diberi amanah ngurusi urusan rakyat. Gampangnya, tidak seorang pun yang mendapat amanah menjadi pemimpin. Yamutu yauma yamutu wa wagasil li'arri ra'iyatihi. Ketika dia mati, kok matinya dalam kondisi dia mencurangi rakyatnya, menipu rakyatnya. Pemimpin mati dalam kondisi menipu rakyatnya, mendolimi rakyatnya. Ancaman dari Rasul, illa harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan surga untuk pemimpin seperti itu. Pemimpin yang mendolimi rakyatnya, Allah haramkan surga untuk dia. Ketika dia mati, dia belum sempat bertaubat. Jadi salah satu orang yang diharamkan masuk surga, pemimpin yang mendolimi rakyatnya, belum sempat taubat, dia mati. Dalam tafsir hadis, dukhuluha ma'al faizin an-najin, dia diharamkan masuk surga bareng orang-orang yang masuk surga. Bisa bermakna dia masuk surganya belakangan atau dari pintu lain, nggak bareng orang-orang lain. Tafsir kedua, au mutlaqan, ini taqada halal yusil muslim, atau dia mutlak sama sekali tidak akan masuk surga jika dia meyakini mendolimi rakyat halal. Ketika seorang pemimpin yakin korupsi itu halal, dia mati, berarti dia menghalalkan sesuatu yang haram. Siapapun mati dalam membawa keyakinan menghalalkan sesuatu yang haram, hukumnya kekal di neraka. Enggak ada khilafiyah bahwa korupsi haram. Seluruh ulama sepakat korupsi haram.
Sesuatu yang disepakati keharamannya kok dia yakini halal, gugur iman Islamnya. Beda halnya jika sesuatu itu keharamannya masih diperselisihkan. Sesuatu yang keharamannya masih diperselisihkan, itu lain urusannya. Jamaah dan Allah wajahkum ajmain. Jadi pemimpin yang mendolimi rakyatnya, mati belum taubat, itu salah satu orang yang diharamkan masuk surga. Ada orang lain yang juga bahasa Rasul, dia diharamkan masuk surga. Ada orang lain. Pertama, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, Allah langsung yang menegaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah haram masuk surga, tempatnya neraka. Ada di Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Wa qala al-masiih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga untuknya, dan tempatnya adalah neraka. Ini syirik jali atau syirik akbar. Ada syirik asghar atau syirik khafi. Kalau syirik jali, syirik akbar menggugurkan iman Islam kita. Kalau syirik asghar, iman kita nggak gugur, tapi semua pahala ibadah kita yang kitanya dalam kondisi syirik kecil, itu pahala kita gugur. Ternyata dari dua kategori syirik, syirkul akbar dengan syirkul asghar, yang lebih ditakutkan oleh Rasul syirik kecil. Yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah akan terjadi pada umatnya justru syirik kecil. Syirik besar yang menggugurkan iman Islam, Rasul nggak terlalu takut, nggak terlalu mengkhawatirkan, karena boleh jadi beliau yakin mayoritas umat beliau, apalagi yang rajin hadir di majelis ilmu, tidak akan melakukan syirik akbar. Tapi syirik kecil, bahkan ustadz pun, ulama pun kalau nggak hati-hati terjerumus melakukan syirik kecil. Jadi syirik kecil lebih dikhawatirkan oleh Rasul. Dalam hadis An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan akan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Ini pertama kali disampaikan oleh Rasul. Para sahabat baru pertama kali dengar syirik kecil.
Mereka belum mengerti apa itu syirik kecil. Karena itu mereka bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, wahai Rasul, apa syirik kecil itu? Qala, Rasul menjawab, ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kita mengerjakan ibadah, mengerjakan amal soleh, niat karena Allah sekaligus niat karena adanya sanjungan, pujian dari hamba-hamba Allah. Ketika ada banyak orang, kita lebih semangat melaksanakan ibadah. Begitu yang lain nggak ada datang, kita pun malas. Berarti semangatnya kita karena hamba Allah, bukan karena Allah. Hati-hati, ini masuk kategori riya. Lebih-lebih kita mau nyumbang, mau sodakoh kalau ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, justru nggak mau. Itu indikasi kita sedekah karena ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, kita nggak mau sedekah. Atau menyampaikan kajian, ketika yang hadir banyak, semangat banget. Begitu yang hadir cuma beberapa orang, males-malesan. Berarti semangatnya bukan karena Allah, melainkan karena hamba Allah. Ini masuk kategori riya. Orang yang syirik kecil alias riya dalam beramal soleh, iman Islamnya nggak gugur, tapi pahala amal solehnya nggak ada. Nggak ada pahalanya. Lanjutan hadis tadi, qala Allah azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juzziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada orang-orang yang dulu di dunia, ketika dia melaksanakan ibadah, ketika beramal soleh, dia riya. Tidak semata-mata karena Allah, tapi ada tujuan lain. Pengen dipuji atau pengen didoain dan lain sebagainya. Allah akan berfirman pada mereka, carilah orang-orang yang dulu di dunia menjadikan kalian lebih semangat melaksanakan amal soleh. Orang-orang yang dulu kalian harapkan sanjungan dan pujiannya ketika kamu beramal soleh, cari mereka dan lihatlah apakah mereka bisa memberikan balasan buatmu. Jadi setiap amal soleh yang ada dua niat itu masuk kategori riya. Niat karena Allah sekaligus niat karena selain Allah. Dalam bahasa yang lain masuk kategori syirik dalam ibadah. Dulu di momen khutbah pernah saya sampaikan. Syirik dalam ibadah. Melaksanakan ibadah, niat karena Allah sekaligus niat karena selain Allah. Kita santuni yatim. Kita mengharapkan doa mereka. Ketika mereka nggak doain kita, kecewa. Berarti kita nyantuninya bukan karena Allah. Karena Allah dan karena yang lain. Itu syirik kecil. Ada seorang sahabat Nabi yang ngadu kepada Rasul. Yang karena pengaduan itu kita jadi tahu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala ya Rasulullah inni aqiful mauqif. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Ada seorang sahabat yang menghadap Rasul lalu berkata, wahai Rasul, aku sudah banyak mengikuti medan perang fisabilillah. Uridu bihi wajhallah, niatku ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau sampai sini nggak ada masalah. Tapi ada niat kedua yang oleh sang sahabat disebutkan, niatku ingin mendapatkan ridho Allah wa uridu ayyura mautini. Aku juga pengen dikenal. Aku berasal dari kabilah apa, kampungku di mana. Pada saat itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasul tidak langsung memberikan jawaban, apa hukumnya amal seperti itu. Enggak lama setelahnya Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi. Di bagian kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berharap akan berjumpa dengan Allah Rabbnya, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia banyak beramal soleh, dan catatan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam pelaksanaan ibadahnya. Jadi siapapun melaksanakan ibadah, mengerjakan amal soleh, niatnya dua, niat karena Allah sekaligus niat karena selain Allah, ini masuk kategori itu, syirik dalam ibadah alias riya. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang diharamkan surga, pertama pemimpin yang mendolimi rakyatnya, mati belum sempat taubat. Yang kedua, orang-orang yang syirik. Syirik akbar. Mati belum sempat taubat, otomatis haram. Faqad harramallahu alaihi jannah. Untuk orang yang syirik itu, syirik besar, sungguh Allah telah mengharamkan surga, wa ma'wa benar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Setidaknya masih ada 3 lagi orang-orang yang haram masuk surga. Masih ada 3 lagi, insya Allah kita lanjutkan di waktu pada waktunya, karena setengah menit lagi Isya. Mungkin ada satu ada pertanyaan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz katakan tiada baiat kecuali dengan Rasulullah saja. Namun ada yang sebagian kecil umat Muhammad ini mengatakan artinya kita harus baiat pada imam, ya, imam. Tanpa baiat kita seolah tidak afdol. Nah, ini yang dimaksud dengan imam ini sebagaimana pimpinan, gitu ya, pimpinan dan dia tunjuk harus baiat. Nah, baiat itu saya bilang nanti, karena saya itu pernah mengalami diajak baiat. Karena saya tolak. Dan kita udah yakin, saya percaya dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti masih ada sekarang yang baiat kepada pimpinan itu, gimana tadi itu hukumnya? Memang hadis perintah baiat kepada imam, hadisnya sahih. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dibaiat. Jadi baiat itu dalam bahasa lain pengesahan seseorang menjadi pemimpin. Dan rakyatnya siap mentaati dia. Baiat itu terputus ketika kepemimpinan sudah direbut. Pada masa Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, sahabat baiat kepada Ali. Di tengah jalan, kekhalifahan Ali direbut oleh yang lain.
Selanjutnya, Ali nggak jadi khalifah, orang lain itu yang jadi khalifah. Apakah orang lain yang jadi khalifah dengan cara merebut kita baiat kepada dia? Di situ mulai tidak terlaksana, baiat terputus. Ketika selanjutnya dia digantikan oleh anaknya, apakah kita baiat kepada anaknya? Jadi semenjak kepemimpinan hasil merebut bukan diterima oleh umat Islam begitu saja, baiat terputus. Nah sekarang tiba-tiba ada orang muncul mengaku sebagai pemimpin, kalian harus baiat kepadaku. Dasar hukumnya apa? Kepemimpinannya tidak sambung menyambung sampai kepada Rasul, beda dengan Rasul. Sahabat Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat, sahabat Umar dibaiat oleh para sahabat, sahabat Utsman dibaiat oleh para sahabat. Pengakuan seseorang sebagai pemimpin dan dia siap mentaati dia sebagai pemimpin. Mana asal baiat? Sumpah setia untuk mendukung dia sebagai pemimpin. Jadi masih ada saudara kita yang kalau kita masuk ke situ dibaiat. Kalau kita tanya pemimpin tertingginya dulu siapa yang membaiat dia, putus dia sendiri. Karena itu hadis perintah baiat mungkin belum bisa diterapkan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan pada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang akan manfaat buat kami. Allahumma rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon perlindungan padamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang belum bisa khusyuk, dari amal ibadah yang belum Engkau terima, dan juga dari segala doa yang belum Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.